pocong identik dengan kain kapur. Yang satu puncak kan gitu. Itu bilang kayak apa? Itu orang dari jauh pun kalau sumpah ngeliat kain kapan diri pocong. Pocong iya betul. Terus melihat orang ada lagi nih lagi diri, rambutnya panjang. Orang pasti bilang kuntilanak. Ada orang kok hitam bener kan digelap-gelap, bulunya banyak, matanya merah. Orang pasti bilang genderuwo. Tapi orang melihat di bawah pohon ada rambutnya panjang, dia agak berbulu, pakai baju lah, warna putih. Orang mikir itu apa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada channel Misteri dan Tafsir Mimpi. Kali ini kami akan membahas tentang misteri mengenai perwujudan makhluk halus. Ada 3 mungkin ya. Wujud aslinya pocong, wujud aslinya kuntilanak, dan wujud aslinya genderuwo. Gimana? Sebagian besar orang tahunya pocong. Nah, wujudnya pocong itu aslinya kayak gimana sih? Kan tahunya mukanya korengan, otaknya berdarah, Gitu. aslinya gimana sih? Kalau pocong itu hitungannya sih apa ya? Memang orang-orang kebanyakan kan kalau dilihatin lah jatuhnya ya, dilihatin itu kan yang berdarah, terus bibirnya yang gimana lah gitu. Tapi sebenarnya sih nggak gitu juga. Memang itu adalah hitungannya, cuman itu mindsetnya dia dari awal sebetulnya. Berarti nggak ini deh, pocong itu asal dari mana sih? Apa orang mati terus kan? Ada yang orang meninggal lupa dilepas tali pocongnya. Itu sebenarnya gimana? Gini, sebetulnya sih namanya pocong itu kan cuma di Indonesia aja. Iya. Cuma di Indonesia aja, di luar sana itu nggak ada yang namanya pocong. Di Malaysia ada nggak? Gua nggak ngerti dah itu mah. Tapi dalam arti kata kesimpulannya sih yang dinamakan pocong itu sebetulnya sih perbentukan dari jin lah jatuhnya. Bukannya yang orang mati lupa dilepas tali pocong? Yang kalau itu beda jatuhnya. Tapi kalau seumpamanya hanya orang jualan di satu tempat tuh melihat pocong gitu, itu sebenarnya sih udah ada apa ya, penjelmaan jin yang Berubah jadi pocong? berubah jadi pocong. Bukan pocong beneran itu sebenarnya. Wah, misalnya sih itu kalau gue pribadi lah, kalau gue pribadi itu terbentukan dari jin aja, jin menyerupai pocong karena orang ini takutnya dengan ini, sangat takut dibentuk pocong ini. Jadi dia menyerupai pocong lah, terus yang berdarah-darah lah mukanya, seperti apa sebetulnya sih enggak. Aslinya pocong itu kayak gimana wujud? Aslinya pocong sepengetahuan gue itu yang gue sering lihat itu iya biasa, tetapi perbedaannya itu dia
Ntar dulu, biasanya lu kan beda lo biasanya Pucat. gua. Biasanya tuh biasa gitu. Pucat, mukanya pucat. Kayak orang meninggal. Iya gimana sih? Jadi tangannya orang meninggal 1, 2, 3, 4 sampai 4 hari. 4 hari itu mukanya itu, muka orang yang udah meninggal itu agak sedikit membengkak, tapi pucatnya itu benar-benar pucat. Pucat keras gitu, gimana sih? Terus kalau gentayangan gitu, emang begitu aslinya tuh sebenarnya begitu. Bukan korengan mukanya apa segala gitu. Enggak, semuanya. Jadi gini, taruhlah soalnya gini, si A meninggalnya tabrakan, mukanya berdarah-darah, terus dikubur, dari kubur, bahasanya ada salah satu jin yang iseng lah, namanya gitu, terus dia menyerupai Si yang meninggal ini. si meninggal ini. Dia melihat waktu pertama dia meninggal itu kan mukanya berdarah-darah. Ya gitu. Ya itu. Jadi dia itu mukanya berdarah. Jadi orang yang melihat itu, wah si A itu meninggal jadi pocong sekarang gentayangan, mukanya berdarah-darah waktu pas kena tabrakan. Kenapa nggak bilang orang berdarah kan namanya kita, orang meninggal itu kan dimandikan dulu, berarti kan udah bersih. Dikafanin pun bersih kan gitu. Kenapa nggak menyerupai yang sudah meninggal, yang sudah disucikan jatuhnya? Kenapa menyerupai yang masih dalam arti kata masih kotor? Oh iya. Jadi kesimpulan itu sebenarnya wujud aslinya pocong itu gimana? Kalau untuk wujud aslinya pocong ya itu namanya. Begitu aja ya, padahal ya. Kayak orang meninggal gitu jadi pocong ya. Iya. Berarti kalau yang terus mukanya korengan gitu segala gitu, itu maksudnya apa? Itu sih suatu bentuk kenakalan jin-jin yang nggak jelas asal usulnya. Bentak-bentakin orang itu gitu ya. Gitu. Hitungannya biar gimana caranya mereka orang itu supaya keimanan kita supaya turun bilang dan percaya dengan adanya pocong. Oh intinya begitu mungkin ya. Mungkin intinya begitu kali ya. Apa? Enggak cuma nakut-nakutin doang kali ya. Berarti termasuk menggelincir iman juga dong. Ya sebetulnya mah iya, kan itu kan udah ada lah dari agamanya pun gimana caranya keturunan Adam ini sebanyak mungkin. Oh iya. Terus kalau kuntilanak yang sama model kayak begitu, yang rambutnya panjang, terus ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih, bahkan ada yang bilang kuntilanak kuning. Iya sebetulnya sih ya ini dari kuntilanak, dari pocong, terus apa lagi ya? Genderuwo lah kan gitu. Itu sebetulnya sih dalam arti kata agama sama. Karena setan itu, yang dibilang setan itu tidak berbentuk. Siapa yang bisa pernah melihat namanya setan? Nggak ada. Itu kalau kuntilanak gitu, nah aslinya yang wujud kuntilanak kayak gitu. Kalau aslinya Mukanya dulu. bentuk muka kuntilanak itu sama manusia. Cuman dia ada perbedaannya gini. Perbedaannya itu karena dia penjelmaan dari jin. Jin itu ada yang boleh dikatakan jin non agama. Gua nggak mau nyebutin agama apa, non agama lah kayak gitu. Itu dicali. Non agama itu masih jin kafir gitu ya maksudnya? Ya, kafir lagi katanya. Dia dicali. Jadi kalau bibir taring ya, ya taring lah namanya. Namanya taring itu panjang. Bibir manusia kan sih. Sebetulnya sama. Samping, karena dia taringnya itu mencupat, jadi bibirnya seperti gini, bukan seperti ini, gini. Kalau bibir kita kan gini, gitu kan? Terus dia agak manjang. dia gini. Karena ketarik sama si
taring itu. Lah, taringnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dia kalau Apa atas bawah? Kalau gua lihat itu dua-duanya ada. Oh, atas bawah. Karena sepengetahuan gua waktu dulu itu sama abang gua gitu, gua dicegat dulu masih di kampung gitu, dicegat di depan sampai begini pola pinggang gitu. Dia buru juga sebetulnya, bukan apa ya, gua udah katakan ada yang pakai celana, ada yang pakai baju, tapi ada kuntilanak yang nggak pakai baju. Tapi tetap aja kuntilanak nggak nafsuin, nggak bisa nggak pakai baju juga. Lah sama aja itu hanya gitu. Dia nggak pakai baju itu kenapa? Jadi di rambutnya dia panjang itu sampai melebihi dengkul. Yang setengah itu nutupin ke sini, yang setengah ke dadanya ke belakang. Itu bener nggak kalau terus belakang itu bolong? Apa lain lagi? Apa itu sendal bolong? Beda kan celana kamu sendal bolong? Kalau orang-orang mengatakan versinya beda. Tapi sebenarnya kuntilanak itu sendal bolong apa beda? Sendal bolong kuntilanak. Karena gue nggak bayangin taringnya itu. Kecil taringnya. Iya. Kecil. Tapi jadi kayak monyong gitu dong dia, mau itu. Iya. Jadi itu mana ya? Kan ini orang begini. Karena kehajar sama taring, jadi agak melebar ke atas aja. Tapi kok itu kan udah serem ya? Tapi kok kalau nunjukin ke manusia nggak gitu? Nggak begitu malahan? Itu tergantung kayak kita lah manusia. Kalau lagi nggak marah kan mukanya santai. Tapi kalau mereka orang lagi benar-benar pengen bikin orang ini takut, ya udah pasang dia pakai muka yang kalau bahasa kita pakai muka marah. Mas sekarang nih, itu kuntilanak itu ketawa kenapa? Maksudnya ketawa itu buat nakutin, apa marah? Kan nggak tahu. Apanya ini ketawa aja itu kuntilanak. Ya kalau itu sih bahasa kasarnya udah identik ciri khas kita dengan ciri khasnya kuntilanak, yaitu kalau nggak ketawa merintih. Gitu. Itu ada kuntilanak putih, kuntilanak merah itu apa sih maksudnya? Bener nggak sih kalau dibilang kuntilanak merah itu ketuanya atau secara keilmuannya di alamnya itu lebih tinggi ilmunya gimana sih ini? Enggak juga lah itu kan. Saya sebetulnya sih intinya sama, supaya orang-orang itu mindsetnya orang itu, pemikiran mereka yang melihat seperti itu meyakini bahwa ini kuntilanak dengan pakaian warna seperti ini, jadi lama-lama itu mereka orang itu yang melihat itu, oh iya kuntilanak itu ada. Lama-lama jadi dia itu memikirkan makhluk ini, bukan memikirkan dirinya sendiri gimana caranya untuk bahasanya untuk di agamanya dia mengingat Tuhannya dia. Asal kuntilanak itu apa? Sama sih. Bukannya orang hamil meninggal, terus orang hamil, terus janinnya meninggal, yang dari perutnya itu bayinya nggak dikeluarin, akhirnya jadi kuntilanak, bukan begitu? Berarti mitos yang gitu. Boleh dikatakan mitos iya, boleh dikatakan dongeng iya, karena gini, awalnya memang orang dulu, zaman orang dulu lah, ini kuntilanak, ini pocong. Sebetulnya sih menurut gue pribadi, agama gue pribadi itu penjelmaan dari jin-jin yang jin kafir itu. Jin kafir itu, kalau kata gue pribadi gitu.
karena menurut agama gue ya seperti itu kan gitu. Jadi kesimpulan itu sebenarnya itu nggak ada ya. Sebetulnya sih tidak ada sebetulnya. Dibilang tidak ada, enggak. Dibilang ada, ya memang masyarakat banyak orang-orang yang cerita ada yang ya jangan kata masyarakat, gua sendiri pun udah ngalamin, ngeliat ya, sampai dulu gitu sampai gua beruber orang dia masih menclok sana menclok sini, gua mau naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi, gua sampai capek sama almarhum. Oke, berarti itu udah benar. Nah sekarang terus itu kalau di gunung-gunung kan ada tuh cerita tuh lagi gunung terus malam digangguin kuntilanak, terus ada dikejar-kejar pocong, itu gimana? Nah itu begitu jelas itu ceritanya pada tuh ada pocong gitu ternyata gitu. Ya gini aja sih, mana ada tuh pocong di atas gunung, jangan kata dari gunung itu mah yang kita orang yang punya kaki dua aja hitungannya capeknya 7 gila, apalagi dia kakinya diikat suruh loncat-loncatan. Ya itu bisa ada di atas gitu orang ngeliat itu. Kan gue bilang udah tadi, mindsetnya mereka orang ini apa yang dia benar-benar takutin dan yang dia hayalkan, dia pikirkan ya jin-jin itu yang menyerupai bisa seperti itu. Bisa tahu pikiran orang ya, jadi gitu ya. Oh iya. Seumur gua itu belum pernah di gunung manapun gua tanjakin, gua belum pernah namanya ngelihat kuntilanak, ngelihat setan kalau udah di atas. Posisinya itu yang suka cerita-cerita orang daki-daki gunung gitu, di kuntilanak, di pocong, itu di mana? Kemungkinan besar itu masih di bawah. Gini taruhlah gini misalnya, kita ngomongin satu gunung nih, misalnya di gunung gede nih, gue pernah dengar cerita tuh, suka ada gitu, diganggu kuntilanak, tiba-tiba ada kuntilanak, terus ada pocong gitu, itu di ketinggian gimana? Itu masih yang di bawah. Hitungannya kalau bahasa gua dulu kan, hitungannya bahasa gua dulu, nah hitungannya kan kalau zaman sekarang apa ya namanya shelter lah. Kalau bahasa dulu gua sih hitungannya pos. Paling gak yang ada itu dari pos 1 sampai pos 2. Itu keseruannya nggak ada. Karena di sana ke atasnya pun nggak ada, karena apa? Menurut pengalaman gua, karena dimensinya pun udah beda. Maksudnya? Dimensi hawanya itu udah beda. Bukan untuk ditempati mereka orang, karena mereka orang itu naik ke atas itu udah boleh dikatakan memang bisa, tapi agak sedikit susah ya. Bentar deh. Maksudnya di atas itu ada jin penguasa lain gitu? Kalau untuk jin penguasa lain kemungkinan ada. Terus jin itu sendiri kan sebenarnya bisa naik ke atas, tapi tidak bisa untuk menyerupai yang berbentuk seperti itu. Kenapa? Kalau bahasa kitanya mah apa ya, ada jaring lah. Karena itu namanya aura atas itu boleh dikatakan gitu. Mereka itu kan senangnya itu. Jin COVID itu sebenarnya yang satu faktor. Jangan, walaupun karena kita di sini ini bersih, tapi kita meyakini ini bersih. Tapi kalau kata gue enggak kotor karena polusi. Kalau di atas gunung polisi itu tidak ada polisi, tidak bersih. Boleh dikatakan dia tidak bisa untuk menyerupai sesuatu apapun yang berbentuk yang nggak jelas. Enggak kayak jin, kayak pocong, kuntilanak gitu-gitu ya? Itu nggak jelas. Nah oke, sekarang udah. Nah itu Genderuwo. Nah Genderuwo itu kalau kata gua sama dari ras bangsa jin, tapi dari ras yang berbeda. Tapi ada, Genderuwo itu ada. Nggak kayak kuntilanak kan sebenarnya kan karena mindset doang tuh. Ada. Perwujudan jin. Kalau Genderuwo ada? Kalau Genderuwo memang ada, tetapi tidak selebat yang orang-orang bilang bumbu tinggi gede gitu nggak gitu? Kalau untuk tinggi gede
ada juga Seberapa? yang pendek ada, yang tinggi ada. Ya karena bangsa jenis seperti kita orang kayak kita orang Indonesia ada yang tinggi ada yang pendek. Orang-orang yang keluar pun malah ada gitu. Karena kalau mereka dan kita sama. Bukan maksudnya gede gitu, gitu-gitu enggak kayak gitu. Kayak Jin kan, Jin tuh juga kan tinggi juga, proses semana gitu, enggak gitu juga. Yang enggak juga. Kita bahas Genderuwo deh. Genderuwo itu yang orang tahu itu kan bulunya banyak, gitu kan. Itu kayak gimana? Aslinya tuh kayak Aslinya sama, bulunya sama. Memang ada berbulu, cuman enggak terlalu lebat gitu. Oh gitu. Enggak terlalu lebat. Karena dia bilang karena mereka orang ini makhluk seperti itu sebetulnya dia tidak mau menampakkan dirinya dia sendiri. Ini loh wujud gua. Oh, nggak pernah wujud asli gitu? Nah, ini wujud gua, nggak mau dia. Karena? Iya makanya dia senang itu berwujud mewujudkan bentuk yang lain. Karena dia tidak mau ketahuan bahwa bentuk saya ini seperti ini. Mukanya gimana bentuk mukanya? Sama juga kayak manusia gitu? Sama. Nggak ada taring, nggak ada apa gitu, nggak ada? Kalau untuk perbedaan ada sama manusia, ada. Tetapi hitungannya sama. Nah, begini, makin kesini kan makin sering dengar cerita kalau Genderuwo itu ganggu manusia, terutama ganggu perempuan. Sampai katanya ada yang nikah, sampai kawin sama orang gitu. Itu gimana? Ya itu sih Allah alam lah jatuhnya kan, karena kalau yang udah sampai nikah begitu kan itu aja mungkin dia punya perjanjian tersendiri lah kan gitu. Itu maksud gue ada tuh pernah dengar dia cerita. Jadi ada cerita tuh suaminya security gitu, terus suaminya pergi, nggak lama dia pulang lagi terus majikan hubungan gitu. Nah, terus fotonya ternyata bukan dia. Kalau yang itu gini, kalau Genderuwo itu boleh bahkan bangsa jin lain mana kan. Bangsa jin itu seksualnya itu lebih tinggi daripada manusia. Bentar loh, bangsa jin doang apa si Genderuwo ini? Bangsa jin itu apa sih masih Genderuwo ini? Sebetulnya sih sama semua. Bangsa jin itu apa ya? Maksudnya lebih tinggi gitu? Lebih tinggi maksudnya daripada manusia. Itu laki perempuan sama kayak gitu? Semua sama. Tapi cenderung mereka ini dari pihak laki-laki ini banyak kan. Oh iya, itu kok bisa sampai ke itu nyampein manusia gitu loh maksudnya. Nah kalau yang untuk menyukai jin nyukain orang ya gua nggak ngerti juga kan. Yang jelas yang di atas itu nyiptain sama semua, tapi dari apa ya, dari bahan yang beda. Dan gue sendiri pun dulu itu pernah ngalamin sih. Itu Genderuwo itu. Lu jadi Genderuwo? Gimana sih maksudnya gue pernah ngalamin? Maksudnya pernah ngalamin apa? Gue pernah ngalamin itu ngejar itu orang, tetapi sebetulnya itu bukan orang, itu Genderuwo. Dia bisa berubah jadi manusia, bisa dilihat orang banyak gitu? Bisa dilihat. Karena apa? Itu jatuhnya dia udah perlu. Karena dia boleh dikatakan buka tamengnya dia, karena dia pengen apa ya bahasanya pengen tidur lah gitu sama perempuan manusia. Jadi dia itu menyerupain suaminya. Gimana caranya dia bisa terlihat sama perempuan ini ya? Jadi bukalah dia.
sebetulnya sih bukan itu perempuan yang diusap harus ngelihat itu genderuwo, tapi genderuwo ini yang buka dirinya dia, tabirnya dia, supaya terlihat. Tapi wujud suaminya si perempuan ini. Wujud suaminya, ternyata suaminya itu sudah dari 1 minggu sebelumnya pun suaminya udah curiga kan. Suaminya itu kan kenal akrab sama teman kita ya teman gua lah kan, teman gua itu yang sekarang udah almarhum, dan dia pun bukan beragama kayak kita, tetapi namanya teman udah gua anggap saudara kan gitu. Itu di situ gua, suaminya almarhum sama kakak gua berempat. Itu ngeliat semua. Itu gua kejar berempat itu nggak kena padahal itu di satu ruangan. Berubah nggak wujudnya? Apa tetap masih berubah jadi wujud suaminya? Masih suaminya, pas keluar baru berubah, hilang. Berarti gitu suaminya ada 2 gitu? Wah. Tapi nggak ketangkap? Enggak. Itu dia maksudnya. Nggak kemarin nggak kalau meskipun dulu kan jadi manusia gitu, itu nanti kalau jadi hamil nggak tuh manusianya? Jadi boleh katakan kalau sebetulnya sih gue kayak dibilang hamil ya bisa, tapi ya sampai sekarang enggak. Itu ada tuh anak gundurwo gitu, bukan? Sebenarnya bukan ya? Ya gua nggak tahu juga lah kalau seumpamanya itu mana ada gitu. Gue nggak ngerti juga. Yang sepengetahuan gue ya sampai saat ini yang pengalaman gue itu perempuan ya nggak hamil gitu, tapi memang udah gitu. Saya mau menjelaskan di sini ini tolong jangan dihubungkan dengan agama ya. Kalau cerita ini terus dihubungkan dengan agama kawan semuanya. Udah nggak mungkin ada yang begini deh kalau di agama gitu cerita seperti ini. Jadi kita melihat dari sisi misterinya aja, misi hal gaibnya aja. Terus ada tambah lagi nggak? Genderuwo apa lagi sih yang menurut kita? Nah, sekarang gue mau nanya, jin kan kita kan cuma nggak kelihatan doang kan, jin. Wujudnya jin itu sebenarnya aslinya kayak gimana sih? Tinggi gede apa gimana sih? Aslinya nih. Aslinya jin nggak sama kayak kita, gimana? Sama, dia punya kehidupan juga, punya keluarga juga, sama. Gimana ada dalam arti kata perbedaannya cuma seperti itu. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Terus kalau ada jin yang bisa berubah jadi manusia, itu bisa gitu karena kemauannya sendiri atau kalau secara keilmuan dia ilmunya tinggi gitu, secara kebatinan gitu lah. Kalau untuk ke situ ya, jin itu dia punya tingkatan dari umur. Nah, sepengetahuan gua gitu. Gini, kalau bicara umur kan kalau ada orang kemasukan tuh berapa ratus tahun gitu. Itu dia sama nggak sama umur di alam manusia gitu? Kan bayang kita ratusan tahun gitu. Sama apa nggak sih? Kalau itu manusia juga sama juga ratusan tahun juga gitu. Ya karena itu hanya sama kayak itu ya, enggak karena dia mempunyai kelebihan dari umur aja, lebih panjang untuk mati. Mati. Berarti wujudnya itu enggak yang tinggi apaan gitu. Nggak gitu sebenarnya. Wujud aslinya ya sama lah kayak manusia, ada yang tinggi, ada yang pendek, cuman dia mempunyai kelebihan kan, dia bisa apa ya, boleh dikatakan kalau untuk manusia dia punya ilmu lah ya kan, dia pengen gede, kalau bisa gede dilihat manusia kan gitu. Terus dia bisa kalau udah
dia udah level berapa lah bahasa levelnya gitu, dia bisa sekejap di sana sekejap di sini. Dengar katanya kalau dia punya kelebihan di bidang pengobatan dan teknologi ya, jin itu. Teknologinya pokoknya sejago-jagonya teknologi manusia, pasti teknologinya di jin, di alam jin itu lebih canggih dibanding manusia ya. Itu pun ada apa ya, boleh dikatakan ada tingkat-tingkatannya. Kalau bahasanya orang kampung kota, terus kayak kita orang yang sekolahnya hanya di dasar, hanya di menengah, ada yang di atas, ya seperti itu lah bahasanya. Sebenarnya sih sama, kehidupannya sama, cuman untuk teknologi kemajuan, untuk jin-jin yang boleh dikatakan titelnya udah sarjana atau profesor atau apalah, memang dia udah lebih di atas kita. Tapi untuk masalah agama, karena dia nggak punya nabi. Nah kalau pengobatan dia lebih canggih juga, lebih itu dia dibanding kita manusia. Sama gitu, karena kebanyakan gini, ada orang yang di bawah nih kalau jin, terus ditanyain setelah pulang gitu, balik lagi ke jasanya, saya dibawa ke sini, rumahnya itu dusun pedesaan, pakainya baju yang boleh katakan orang-orang dulu lah, yang dari kulit atau apalah bahasanya kan gitu. Itu sebetulnya sih kalau menurut pribadi simulasinya mereka orang. Karena mereka orang ini nyari celah di diri kita, ini apa ya, ini orang yang maunya seperti apa, nah, diceritain lah, gue pengen nih, gue wujud gitu. Karena mereka orang senang seperti itu. Gitu. Itu tergantung yang ada di pikiran kita, dia tahu ya. Mereka lah gitu. Ada orang yang gampang melihat makhluk halus, ada yang orang yang susah, walaupun dia berusaha keras tapi dia nggak bisa lihat. Ada orang yang gini, dia gampang melihat hantu dan dia mengatakan saya nggak percaya, tapi dia bisa. Ada yang salah satu orang lain, saya percaya adanya hantu, tapi dia berusaha keras tapi dia nggak bisa melihat. Itu kenapa? Karena di dirinya manusia yang tidak bisa melihat ini, di benaknya ini, dia nggak bisa nimbulin imajinasinya dia, terus dia tidak boleh dikatakan untuk di luarnya memang dia merasa takut, tapi di dalamnya enggak. Karena dia nggak percaya itu ya? Bukannya nggak percaya, dalam arti kata gini, mereka itu yang nggak bisa melihat itu, walaupun dia ingin melihat, dia percaya tapi nggak bisa lihat, karena di dalam dirinya dia itu dia nggak punya apa ya bahasa, dalam arti kata imajinasinya dia itu kurang, dan bawah sadarnya itu ketutup. Itu tetap nggak bisa ngeliat begitu ya? Bawah sadar. Kalau misalnya orang bisa ngeliat, padahal dia nggak pengen ngeliat, tapi dia bisa ngeliat, itu kenapa? Walaupun dia nggak mau lihat nih. Gini, kalau kata orang Betawi kali ya, orang-orang dulu deh, iganya renggang, iganya jarang, gitu. Itu betul nggak kayak gitu? Jadi dia bisa ngeliat, bisa ngerasain gitu. Ya, kalau kata gue pribadi sih itu sih apa ya, keyakinan masing-masing. Iya. Tapi ada juga yang iganya jarang, dia nggak bisa ngeliat. Emang kita bisa, kita pegang. Gue jarang gitu, jadi gue bisa. Iya, kalau iganya rapat mau bingung. Iganya rapat nggak bisa napas. Gitu. Itu loh, makanya saya nggak pakai belajar, nggak pakai itu, terus bisa ngeliat, itu kenapa? Ada orang yang seperti itu, ada dalam ilmu kebatinannya itu titik-titik kunci energi dia yang di dalam itu
udah kebuka semua kuncinya, Kebuka sendiri. kebuka sendiri. Tapi ada kemungkinan nggak kalau bawa dari turunannya itu pernah ada buyut-buyutnya atau siapanya pelakunya Iron Man itu bisa? Bisa seperti itu pun bisa, ada yang dia tahap belajar ada, Oh yang dari awalnya nggak bisa terus belajar biar bisa. ada bisa. Terus mengenai orang-orang yang ada dibuka mata batin itu bisa juga juga kan? Bisa, kalau yang hanya dibuka mata batin itu hanya sementara. Tapi kadang-kadang nggak bisa ketutup. Pas udah ditutup juga tapi masih bisa ngerasain juga gimana? Itu kesalahan orang yang buka. Kalau kata gua ya, gitu. Seharusnya pakai gembok, dia pakai martil. Harus pakai kunci gitu digembok gitu ya bukanya. Ya diketok bukanya gitu. Kalau bahasa kitanya gitu hitungannya. Apalagi Udah sampai kan itu kan nggak bertahan lama. Iya, Sepengetahuan gua paling dalam hitungan hari selesai. balik lagi Biasa. normal lagi. Apa lagi sih? Oh, terus itu kan kalau memang itu masuknya kemana? Sama juga, imajinasi juga, mindset doang. Kalau ngewe itu kan apa yang Blood. Oh iya, gede. Lampai gitu. Kalau gue bilang itu dari ras genderuwo. Oh gitu ya. Itu dari ras genderuwo. Tapi jarang ya. Kalau ngewe itu jarang. Biasa ada di mana biasanya? Kalau ngewe itu kalau ini ngomong soal ngewe. Hmm. Kalau ngewe itu senangnya dia itu di pohon-pohon besar itu. Oh. Gedenya gimana? Gede. Gede gitu. Enggak. Kalau udah dibilang gede, kan Semanusia juga sebenarnya. sama ya, cuman gini, pocong identik dengan kain kapur yang satu muncak yang gitu, itu bilang kayak apa? Itu orang dari jauh pun kalau sumpamanya ngeliat kain kapan diri, pocong. Pocong iya betul. Terus melihat orang ada lagi nih lagi diri, rambutnya panjang, orang pasti bilang Kuntilanak. kuntilanak. Ada orang kok hitam bener kan digelap-gelap, bulunya banyak gitu, matanya merah, orang pasti bilang Genderuwo. genderuwo. Tapi orang melihat di bawah pohon ada rambutnya panjang, dia agak berbulu, pakai baju lah warna putih, orang mikir itu apa? Wah, Nah, itu genderuwo dia punya identik mukanya agak lebar merah, warnanya merah mukanya. mukanya agak kemerah-merahan. Tuh. Karena mukanya itu overdosis gitu lah kasarnya. Oh gitu. agak gede lah nyatanya. Enggak proporsional gitu ya? Agak gede nyatanya. Di pohon juga. Dia kalau itu bisa di pohon. Dia senang di pohon-pohon karena bahasa kasarnya pohon yang tua itu dia senang, karena bahasa kasarnya rumahnya dia lah gitu. Bikin rumahnya dia itu senang di pohon. Terus kalau wewe, kalau tadi kan kalau rambutnya panjang, ada putih-putih, pengapan orang udah nyebut itu pocong. Sekarang berbulu itu genderuwo. Kalau bisa nyebut kalau bau itu kalau wewe, Iya. gombel gitu. Iya itu. Dia itu mukanya lebar. Oh itu wewe gombel. Mukanya lebar. Dia kalau untuk ras dari wewe gombel, dia nggak segan-segan nih tatap-tatapan. Oh gitu. Dia nggak takut untuk tatap-tatapan muka. Kalau kuntilanak ya biasanya paling malu-malu lah nunduk. Kalau pocong paling bahasanya miring, hanya sekilas gitu. Kalau genderuwo memang nampak tapi
dari kelihatannya jauh atau gimana. Emang tapi kalau seumpamanya pocong apa wewe gombel ya emang dia berani untuk tatap-tatapan muka sama Allah, walaupun dari agak jarak yang agak jauh, tapi itu jelas ya. Itu apa? Kenapa? Ya karena dia punya apa ya, ini anestesi sendiri kan gue bilang kan. Nah, efeknya buat kalau dia udah terlama kalau ditatapin dia, efek ke manusianya apa? Ya sebetulnya sih tergantung manusia itu sendiri. Ya kalau manusia awam ya bukan buat lo. Yang enggak maksudnya gini hitungannya. Kalau seumpamanya tergantung manusia itu takut acil. Kalau seumpamanya itu manusia nggak takut, ya udah santai. Kayak kamu itu perempuan semua dong. Masa waktu itu sendiri. Itu karena bahasa kasarnya kan oleh gombel itu ya dibilang gombel itu ya karena aurat yang di atasnya ini ya terlalu overdosis ya. Ya mungkin karena itu kali apa? Nggak ada beras ukuran itu, makanya jadi nggak dia ituin aja nggak dipakai. Ya bahasanya ya gitulah hitungannya. Tapi karena boleh dikatakan masuknya itu ya sama sih sebetulnya gitu. Cuman jin juga gitu ya. Cuman kalau untuk dikilas balik untuk cerita-cerita Jawa, orang Jawa mengatakan itu namanya dencari. Kayak gimana itu? Dencari itu bahasanya raksasa perempuan ya, bahasa kasarnya. Ya, berarti yang raksasa kan dadanya doang dong, kan kalau lu wujudnya sama di situ. Nah itulah hitungannya kan bahasa kasar. Karena versi orang itu beda-beda. Tapi dia di pohon, jadi senang ya. Senangnya Di pohon itu kalau dengarnya gantungan tuh di atas. Kalau dia, pokoknya dia senangnya di pohon ini, rumahnya dia pohon. Ya tadi manusia itu ngeliatnya di mana? Atau di bawah atau di atas kan gitu. iya mas dia suka ke atas juga apa cuma di pohon dia, misalnya di pohon diri dia di sini doang gitu di bawahnya. Kalau kadang-kadang di atas juga gitu. Kalau seumpamanya gendong apa gombel itu dia adanya di bawah. Sering orang lihat itu dia di bawah pohon, bukan di atas pohon. Tapi kalau ada yang anak kecil diculik sama wewe gombel, terus dikasih makan nasi katanya belatung, dikasih makan ini katanya cacing, itu bener apa sih? Macam menakut-nakutin anak kecil biar nggak keluar maghrib aja. Ya saya tulis nggak gitu juga lah teman. Karena itu aja memang apa ya kesukaannya mereka orang itu ya mereka itu ya seperti itu, tapi mereka itu pun ngerti lah ini anak manusia kan gitu. Sepengetahuan gua ya gini, karena ada juga ambil bocah nih anak manusia, makanannya anak manusia ini ya banyak, entah itu buah-buahan, entah itu dia ngambil dari sesaji orang kan, karena pada dasarnya gini, dia di sini nih dengan sekejap mata dia bisa kembali ambil sesaji ambil kasih makan. Tapi memang ada anak kecil diculik gitu. Ada. Buat apa? Balik lagi kayak kita seperti manusia, orang nggak punya anak pengen punya anak. Oh bukan yang dimakan itu enggak. Ada juga bahasa kasarnya, aduh punya anak, kesian tuh anak itu, ayo dah gua adopsi, gak apa-apa dah gua udah punya anak deh, kesian. Dia sama kayak kita orang lah gitu, nggak ada bedanya. Alamat doang berarti yang bedain doang ya. Kan gitu. Jadi sebenarnya ada yang perlu ditakutin nih. Ya sebetulnya mah apa ya dibilang harus nggak takut, memang iya, tapi manusianya kan banyak takut kan gitu. Apalagi perempuan. Nah itu karena bahasanya dia punya alam bawah sadar ini, wah ntar ini ketemu kamu ini, wah bentuknya begini ya nyata lah jadi bentuknya seperti itu kan gitu.
Itu sebenarnya intinya sih satu ya, memang kerjanya cuma gelinjirin yang mana orang manusia doang ya, Itulah. biar takut sama dia bukan sama Allah gitu ya. Ya iya. Itu kerjaan jin kok bisa sampai kayak gitu sih, bikin kerjaannya gitu. Ya untuk Ini ada jin tertentu bukan sih yang bikin kayak gitu sih? jin pun kan ada bagian, bukan bagian sih, ada jin Islamnya ada lah, ada jin Kafir. kafir pun ada. Terus ya sebenarnya sama manusia, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada pula yang non Agama. Dah, yang non agama ini yang harus bahasa kasar kita waspadai lah, karena dia udah junjungannya setan-setan itu. Oh, bukan jin kafir yang bukan ya, yang bikin kayak gitu yang bisa jadi kuntilanak, yang bisa jadi pocong itu bukannya jin bukannya selain jin Islam ya, tapi jin yang non agama itu. Sebetulnya sih jin yang non agama yang dibilang bahasa kita kafir itu kan bukan agama Islam yang kita pegang kan gitu, dinamakan kafir kan gitu. Berarti yang non agama itu berarti jin itu nggak ya, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Ya, Buddha gitu. dikatakan non agama. Berarti dia ada pemimpin tersendiri dong. Karena dia punya aturan tersendiri, punya pemimpin tersendiri. Emang kerjanya bikin orang bikin gitu. Memang dimandatkan, ditugaskannya seperti itu kan. Wih. Kayak itu emang kerjaan dia buat mikirin orang kan biasa. Ya sekarang kalau kita ambil tarik terus garis benang, Iya, berarti dia jadi iblis gitu lah maksudnya. Dajjal itu terbuat dari apa bahasa kasarnya kan gitu, dan jin itu terbuat dari apa kan sama, satu bahan bahasa kasarnya kan gitu. Ya wes, udah semua kali ya. Apa lagi? Ya kita itu banyak. Iya, betul. Ini aja deh. Apa? Teman-teman, kalau ada yang mau ditanya, silahkan tanya di komen. Nanti dijawab sama dia. Saya bingung mau nanya apa lagi. Guys, mengenal sedikit perwujudan berarti ya, perwujudan pocong, perwujudan kuntilanak itu ternyata nggak bisa berdiri sendiri menurut Egi. Jadi itu ada perwujudan jin yang berbentuk pocong, perwujudan jin yang berbentuk kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak sama pocong itu sebenarnya nggak ada, yang ada tuh jin. Kalau Gundurwo sih termasuk jin ya, dia memang wujudnya begitu ya. Kalau Gundurwo itu, kalau Gundurwo itu emang dari bangsa jin tapi dengan ras yang berbeda. Oke, Wewe Gombel gitu juga. Malah jadi bahan ketawaan juga kalau misalnya di gunung ada pocong. Atau gimana? Lo aja nanjak aja capek. Gua aja hitungannya gini, gua nanjak gunung gede, nanjak sawah sampai Cermek, semua hitungannya yang di Jawa Barat pernah gua naikin, capek sih. Itu gua pakai kaki gua begini, pocong udah diikat loncat-loncatan. Gua bingungnya gini, gua aja yang pakai kaki dua aja sering jatuh ke paduk sama namanya akar-akaran. Kalau itu, kalau pocong Lanjut ke paduk gelinding nih waktu dia. Pocong itu loncat apa enggak sih sebenarnya? Loncat apa terbang sih? sebetulnya sih dalam logikanya dia nggak terbang. Terus loncat beneran? Loncatnya itu ya kayak orang ilmu lah, seting cuman gitu doang, bukannya terbang Itu bukannya cukup gitu ya? Itu karena di film aja ya, karena orang itu. Sekarang hitungannya paling orang kalau ngeliat pocong paling bisa ngelihat dalam hitungan Detik. bukan dalam arti kata, bukan detik ya. Kalau dia loncat dalam hitungan tangan itu pun 5 pun nggak sampai, paling banyak 3. Celup
selanjutnya hilang. Oh, gitu. Nggak sampai 5, nggak sampai 4. Kenapa itu? Kalau 5 sampai 4, 5, 6, 7, 8 capek dia loncat-loncatan. Selalu bilang gua apaan? Ya wes. Kalau ada yang masih mau ditanya ini silakan di komen aja, nanti kalau ada kesempatan kita bikin konten lagi untuk sesi jawab yang pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.